Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbidika lati adrikni. Saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita. Saudaraku semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas di sini tentang praktek tajalli. Maka yang umumnya seperti kita ketahui, sebelum melangkah ke praktek tajalli itu ada pensucian jiwa melalui daripada makom-makom ataupun bisa dikatakan perjalanan-perjalanan, tangga-tangga, salik atau perjalanan spiritual itu melalui tahalli, tajalli. Lalu yang kita bahas di sini menurut guru-guru kita, menurut para alim ulama, itu secara istilah mereka membuat istilah, ya. Ada tajalli ruhani, ada tajalli rahmani. Maka ini adalah perbedaan dua tajalli secara istilah menurut kaum sufi atau para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka makom tajalli ruhani dengan tajalli rahmani ini bagaikan langit dan bumi. Itu kalau ditarik daripada makom seperti makom-makom mukasyafa atau muraqabah, muqahana dan muqabalah dan sebagainya. Jadi makom tajalli ruhani ini istilahnya itu dapat pada makom fana. Sementara tajalli rahmani itu ada pada makom baqo. Lantas bagaimana tajalli ruhani dengan tajalli rahmani itu? Kalau tajalli ruhaniyah itu seorang salik yang telah mencapai daripada pencapaian wusul atau liqa'illah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga habis keakuan dirinya, keakuan makhluknya habis, sehingga yang ada akunya ana al-haq, akunya al-haq, kebenaran yang sejati. Namun di sini tajalli rohania itu masih senantiasa keakuan daripada para salik ini atau para wali tadi, ya, yang telah mencapai makom tajalli rohania itu masih kadang-kadang kembali lagi kesadaran akunya makhluknya, kesadaran akunya nafs jiwa yang cenderung kepada aku jasmaniah. Maka suatu ketika dalam 1 jam, dalam setengah jam, atau bahkan dalam 1 menit lupa lagi. Artinya lupa kesadaran ana al-haq itu. Bukan mengaku dirinya Allah, bukan mengaku aku al-haq, bukan. Tapi kesadarannya habis, fana, hancur, lebur, yang ada hanya ananya atau akunya al-haq. Itulah disebut tajalli ruhaniyah. Sedangkan tajalli rahmani, itu dimana seorang salik yang telah melewati tahap tahalli lalu ke tajalli, kemudian tajallinya ini bersifat abadan, bersifat baqo. Artinya mereka ini habis sudah keakuan makhluknya sampai selama-lamanya. Jadi mulai daripada dia proses pencarian kemudian sampai wusul, setelah itu tidak pernah lagi kembali kesadaran akunya makhluk. Artinya selama-lamanya sampai dikatakan dunia akhirat tidak pernah lagi muncul keakuannya. Artinya inilah yang diharapkan oleh baginda agung kita Nabi besar Muhammad SAW, tajalli rohmani itu. Namun kembali lagi saudara-saudara, yang lolos tajalli rohmani di setiap zaman itu hanya 124.000. Di zaman Rasulullah SAW itu hanya 124.000. Begitupun di zaman sekarang, ketika beliau meninggal satu diganti lagi satu, ada lagi tajalli rohmani yang lain. Dan beliau-beliau itu bersifat baqo kesadarannya. Tidak seperti kita, ya, masih jauh sekali. Jadi memang tujuannya memang ke situ. Untuk 24 jam bagaimana mati maknawiyahnya itu betul-betul, bagaimana solatnya itu hampir tidak ada lagi yang kelupa. Solatnya solat daim sudah, terus menerus, setiap saat, detik dan waktu, tanpa sekejap pun, sedetik pun tidak lupa kesadaran tentang Allah. Artinya kesadarannya terus continue, istiqomah, konsisten. Nah itulah tajalli rohmani. Namun semua beliau-beliau pastinya secara syariat beliau-beliau telah melewati tahap-tahap mujahadah yang sangat keras.
mujahadah yang sangat luar biasa. Adapun orang-orang yang ditarik oleh Allah atau jalur jazbah, jalur tarikan, itu pun tidak langsung ketika ditarik langsung 24 jam, tidak. Jalur jazbah itu hanya di tahap musyahadah. Dia mampu, ini syariat ya, dia mampu memandang Allah, itu tahap musyahadah saja. Orang-orang yang ditarik, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah berniat untuk ma'rifat, berniat ini itu, tapi dia ditarik, jiwanya itu ditarik, sehingga tenang jiwanya, dipanggil oleh Allah langsung, jiwanya tenang, sehingga dia mampu musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah akan Allah maksudnya musyahadah kepada zat Allah. Dia langsung diperkenalkan oleh Allah melalui daripada zatnya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menarik akan dirinya melalui sifat itu, kemudian melihat dirinya di luar dirinya. Begitu hakikatnya. Tapi secara syariat, orang-orang yang mencapai tajalli ruhaniyah bahkan rohmani, itu semua adalah kehendak dan kuasa Allah pastinya. Namun di sini secara syariat itu ada ikhtiar. Namun para wali mengatakan ikhtiar itu bukan ikhtiar mereka. Secara syariat mereka, tapi hakikatnya dalam kesadarannya itu bukan ikhtiar mereka. Namun ketika dilihat dari pandangan syariat, mereka bermujahadah semua. Tidak ada wali yang santai-santai duduk-duduk minum kopi terus ma'rifat, tidak ada. Itu ma'rifat paham, kepahaman. Kalau ma'rifat masih dalam kemahaman, itu namanya musyahadah. Belum duduk di fana, belum. Jadi kita semua belajar untuk menuju fana wal baqo. Memang tujuan kita ini naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Misal 3371 NDPL, misal ya. Nah, kita ini ada yang semangat awalnya, ada yang memang dari awal sudah tidak semangat. Nah di situ dilihat perjalanannya itu yang berlika-liku. Kadang kita cedera, kadang kaki patah, bahkan kadang hipotermia dan sebagainya. Nah disitulah dilihat. Nah secara syariatnya mujahadahnya, perjalanan menuju puncak itu bagaimana. Namun yang perlu dipahami sebenarnya, ketika niatnya ilahi anta maksudi, artinya ke puncak zat. Ke puncak zat itu jangan pernah kita itu terlalu bernafsu untuk mengejar 24 jam itu ke bako. Tidak perlu. Intinya mesrakan, jalankan. Syukur-syukur, dikasih bako syukur, tidak dikasih tetap syukur, karena sudah sampai di tahap fana, musyahadah, lalu ke fana pun itu sudah bukan lagi sudah syukur, tapi syukurnya itu minta ampun sebenarnya. Jadi disitulah kita kadang-kadang kita itu terlalu bernafsu untuk mengejar ke bako, lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Ini secara syariat ya. Jadi jiwa ini harus tenang. Jiwa ini nafs ini jiwa. Nah jiwa itu yang disucikan. Jiwa itulah kita. Jiwa itu yang mana? Pikiran. Nih pikiran, perasaan, ego, itu jiwa. Nah jiwa ini ketika disucikan jadi nafsu mutmainnah. Tapi kalau tidak disucikan jadi amarah, lawamah, supiyah, jadi ananiyah. Sehingga nafs ini itu selalu mengikuti nafs yang tidak tenang, itu selalu mengikuti jasadnya, jasmani. Nah itu pikiran. Maka ketika pikiran ini tidak dikendalikan oleh kesadaran, maka pikiran ini selalu ke jasmani. Tapi kalau pikiran ini tunduk, diam dia, terkendali dalam kesadaran, artinya kesir Rabbaniyah, maka dia akan ikut perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Dalam syariatnya, dalam hukum-hukumnya, dalam kesehariannya, dalam akhlaknya, dalam semuanya. Dia ikut. Ikutnya bagaimana? Contohnya sudah ada. Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau uswatun hasanah. Beliau peta Google Map di dunia ini tuh beliau. Di zaman ini loh. Di zaman sekarang beliau adalah Google Map. Pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin umat manusia seluruh dunia. Beliau. Nah, beliau telah dihadirkan kisah-kisahnya secara syariatnya, secara hakikatnya sudah. Namun tinggal kita di sini mengukur kemakrifatan seseorang ya jelas dengan itu. Cuma begini.
Di saat seseorang itu yang penting tidak menafikan daripada syariat, meskipun dia tidak mengamalkan sementara ya, tapi dia ada niat, dia tidak menafikan ilmu-ilmu syariat. Itu tidak ini ya, itu tidak dikatakan ciri-ciri dajjal atau pengikut apalah. Itu masih karena kita tidak tahu hidayah itu. Barangkali dalam nuraninya yang paling dalam saat tembus ke sirnya itu ada untuk itu. Cuma belum ada lagi kekuatan jasmaniahnya untuk melangkahkan ke sana. Karena proses. Yang penting tidak menafikan deh. Jangan pernah menafikan. Karena kalau menafikan, di mana para wali tidak punya silsilah, tidak punya rujukan, tidak punya guru zohir mazhar itu tidak ada para wali yang tidak belajar. Tidak ada para wali langsung lahir, langsung ada ilmunya semua, tidak ada. Semua itu mulai daripada kosong. Mereka diperjalankan Allah Ta'ala. Kalau hakikatnya jangan tanya, Allah Ta'ala sendiri ya. Cuma ini syariat dan hakikat kita gabung, tidak dipisah. Nah, mereka semua punya sanad yang jelas, punya yang jelas, sehingga tidak acak-acak, tidak tarik sana tarik sini, tidak. Semua butuh tertib. Nah, kalau tidak ada tertib, bagaimana nanti gelombangnya? Bagaimana nanti? Ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, ada ke belakang, nantinya jadi apa itu lautan itu? Jadi perlu. Begitu juga di tempat yang belum pernah kita datangi, kita hanya mengenal namanya, hanya mengenal tempatnya, oh Gunung Sumbing, tapi belum pernah ke sana. Tidak ada tanda, tidak ada leader, datang di sana, jalan saja tersesat. Ini dunia. Tapi ada juga orang yang iseng-iseng, dia sendiri tidak pernah ke Sumbing, tidak pernah naik puncak, tapi dia iseng-iseng, meskipun dia tersesat, ya kan? Meskipun dia tersesat, dia tetap mencoba, akhirnya sampai juga ke puncak. Nah, itu karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika di puncak, dia di puncak terus karena tidak tahu lagi mau bagaimana kalau sudah di puncak. Sementara kita ini, orang kalau sudah sampai di puncak jangan lupa turun. Dingin Pak, di puncak tuh dingin, turunlah. Tidak ada siapa-siapa, turun. Nah, begitu juga dengan Isra Mi'raj, begitu juga dengan Nabi Agung kita, begitu juga dengan para nabi, begitu juga dengan para wali. Jadi kita itu ikut Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ikut para ulama, ikut para wali-wali. Karena para wali, para ulama itu ikut daripada tobi'in kepada sahabat kepada nabi. Gitu. Nah, bukan kamu belajar sama siapa? Saya ini belajar sama Allah. La ilaha illallah. Ya, orang-orang kalau begitu semua kacau dunia. Kacau. Tidak ada yang bisa luar biasa lah pokoknya kalau begitu. Kacau betul. Ada juga orang Al-Quran saja, hadis ditolak. Ada juga Al-Quran hadis, ijma' ditolak, qiyas ditolak. Nah, ini. Nah, guru-guru kita mengajarkan 4 itu pondasi kita. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Al-Quran, hadis tidak dikias, bahaya Pak, bahaya sekali. Bayangkan itu banyaknya aliran-aliran ekstrim yang membunuh, menghalalkan segala cara manusia. Pendapat apa itu? Kalau bukan karena nafsu dirinya itu, nafsu ananiahnya yang mengertikan itu. Sementara orang-orang terdahulu, para wali itu didapat daripada pastinya Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat tabi'in tadi kan, itu ada jalurnya. Jadi gurunya ke gurunya memberitahu begini. Nah, sehingga tidak terjadi penyimpangan akidah kah, penyimpangan syariat kah, penyimpangan tasawuf kah, penyimpangan marifat kah. Ada jalurnya. Jadi kalau kita mau bermodalkan kepintaran kita, itulah kacau nantinya kan. Nah, ini pemikiran kita, ini kita ya, renungan kita saja. Artinya kita tidak tengok kanan, tidak tengok kiri.
Ini kita saja. Diambil silakan, tidak diambil dibuang. Begitu. Itulah tadi perkara-perkara tentang tajalli, perkara tentang tajalliyah. Kalau tajalli di dalam ilmu tarekat, mencapai tajallinya itu tidak didudukkan oleh mursyid sampai ke fana wal baqo, itu tarekat khusus tidak. Itu dibimbing, dikasih amalan-amalan praktek sampai dia mendapatkan muraqabah. Sudah sampai situ. Itu tarekat khusus ya. Kalau tarekat masyhur sampai musyahadah. Dia beri tunjuk sampai musyahadah. Itu perbedaannya. Dan kurangnya, selamat ki, berkah semua, ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.